2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Pak Arif. Di kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai latihan kompetensi teknis P3K Geografi tahun 2021. Nah, teman-teman, kemarin itu sudah keluar passing grade-nya untuk seluruh mata pelajaran atau guru yang nantinya akan mendaftar P3K. Untuk manajerial dan sosiokultural itu kan dicampur jadi satu, total skornya 200, passing grade-nya 130. Untuk wawancara total skornya 40, passing grade-nya 24. Khusus untuk P3K guru geografi sudah saya lihat itu kalau nggak salah sekitar 250 poin dari total skor 500 poin. Jadi teman-teman harus bisa setengahnya atau lebih, harus bisa benar semua. Soalnya kalau yang di kompetensi teknis benar nilainya 5, salah nilainya 0. Jadi hati-hati, dan saya harap teman-teman bisa mendapatkan skor 5 semua pada semua soal ya. Jadi bisa total skornya 500, jadi bisa bersaing dengan yang serdik gitu. Oke, kita langsung saja ke pembahasan. Semoga dapat bermanfaat. Koleksi soalnya, jadi semakin banyak teman-teman latihan soal akan semakin terasah kritisasi dalam membuat atau dalam mengerjakan soalnya. Oke, langsung saja kita ke pembahasan. Jadi kalau ada pertanyaan atau ada yang kurang jelas atau mungkin saya salah menjawabnya, silakan diketik di kolom komentar ya. Nanti kita kaji bersama-sama cari jawaban yang paling benar gitu dengan data yang ilmiah. Ini sudah saya riset dulu sebelum membuat konten. Jadi silakan bisa perhatikan dari awal sampai akhir gitu. Oke, langsung saja kita ke pembahasannya. Nah, soal pertama, ini di sini ada pemetaan suatu bencana perlu dilakukan guna menjawab seberapa luas dampak dan kerugian yang dihasilkan sehingga dapat dilakukan perencanaan yang matang untuk program pasca bencana. Pemetaan bencana ini dapat dilakukan dengan bantuan ilmu penginderaan jauh salah satunya. Berikut yang bukan merupakan bencana yang dapat dipetakan melalui bantuan penginderaan jauh, yaitu A. Pencemaran air laut, B. Pandemi COVID-19, C. Badai salju, D. Tsunami, E. Kebakaran hutan. Jadi di sini kita lihat dulu ya, kata kuncinya mana sih? Ya, di sini yang bukan merupakan bencana yang dapat dipetakan melalui bantuan penginderaan jauh. Kita lihat opsi pertama, pencemaran air laut bisa dideteksi pakai penginderaan jauh. Oke, bisa ya. Kenapa saya bilang seperti itu? Ya, bisa menggunakan spektrum untuk melihat tumpahan minyaknya pakai sensor ultraviolet nggak bisa ya, berarti pakai sensor inframerah ya untuk mengetahui tumpahan minyaknya seberapa luas sih ya. Jadi misal kalau ada tumpahan minyak atau pencemaran air laut itu bisa dideteksi lewat penginderaan jauh pakai sensor inframerah gitu. Kemudian yang B, pandemi COVID-19, kira-kira bisa nggak teman-teman kalau COVID-19? Nggak bisa ya. Kenapa ya? Jadi kita simpan dulu jawabannya, nggak bisa. Berarti ini jawabannya adalah yang B ya, pandemi COVID-19. Kenapa nggak bisa ya? Ketika virus itu berada pada manusia kan tidak bisa dideteksi oleh penginderaan jauh atau citra. Bisa dipetakan tapi menggunakan data kuantitatif ya, misalnya di Indonesia, di Jakarta berapa yang kena COVID, Jawa Barat berapa, Jawa Tengah berapa, nanti tinggal dipetakan bisa. Tapi kalau menggunakan penginderaan jauh, virus kan tidak terlihat ada dalam diri manusia, jadi belum ada sensor yang bisa mendeteksi virus COVID-19 ya. Jadi yang bukan ya, berarti jawabannya adalah pandemi COVID-19. Kalau badai salju bisa dideteksi seberapa parah dampak dari badai salju. Tsunami juga bisa kan, bisa dideteksi lewat citra ya. Jadi sebelum tsunami sama setelah tsunami itu dampaknya sampai berapa kilometer ya yang rusak dan lain sebagainya. Kebakaran hutan pun bisa dideteksi ya lewat lewat tadi sensor inframerah tadi ya, untuk mendeteksi thermalnya itu ketika suhunya normal dan ketika suhunya terjadi kebakaran hutan otomatis kan tambah tinggi. Nah, bisa dideteksi lewat penginderaan jauh. Jadi fix jawabannya yang B. Kemudian lanjut kita ke soal nomor 2. Wisata gunung banyak diminati oleh para wisatawan karena keindahan alamnya. Pembukaan wisata gunung tentunya membutuhkan beberapa pertimbangan mengingat gunung yang juga berpotensi menimbulkan
bencana alam. Berikut yang bukan ya, merupakan aspek atau cabang ilmu geografi yang memungkinkan digunakan untuk analisis permasalahan di atas. Jadi masalah yang sedang dibahas dalam konteks soal ini adalah wisata gunung itu banyak diminati oleh wisatawan, dan gunung itu tentunya membutuhkan pertimbangan yang mengingat gunung itu juga berpotensi menimbulkan bencana alam. Jadi pembukaan wisata ini tentunya juga membutuhkan pertimbangan. Jadi ilmu mana yang kaitannya ada dengan gunung begitu? Meteorologi, oke ya. Kaitannya dengan cuaca, geomorfologi, bentuk permukaan bumi, oke. Hidrologi kaitannya dengan air, geologi juga oke. Jadi yang beda kaitannya adalah yang oceanografi atau kaitannya dengan laut, karena yang dibahas di sini adalah tentang gunung atau pegunungan. Oke, jadi nggak ada masalah ya, jawabannya oceanografi. Lanjut, nomor 3. Banyaknya pabrik besar di sekitar Sungai Siak Riau menyebabkan air sungai tersebut tidak jernih. Diduga sungai sudah terkontaminasi berbagai macam limbah industri yang dibuang ke sungai. Pendekatan geografi yang digunakan untuk mengkaji gejala tersebut adalah pendekatan, nah ini konteks soal yang ditanyakan adalah pendekatan geografi. Nah teman-teman ingat di dalam pendekatan geografi ada berapa? Ada 3, spasial, kemudian ekologi, dan kompleks wilayah. Berarti yang B dan C itu jelas salah nih, temporal dan kronologi udah jelas salah. Tinggal dilihat konteks soalnya. Di sini ada Sungai Siak Riau ya, kemudian menjadi tidak jernih, berarti tercemar ya, terkontaminasi oleh apa? Oleh limbah industri. Berarti ini ada lingkungan yang terkontaminasi oleh industri ini ya. Berarti kompleks wilayah bukan, kan tidak ada wilayah A dan B. Spasial itu lebih ke salah satu ruang. Di sini adalah yang paling tepat adalah jawaban yang pendekatan ekologi atau ke lingkungan. Nah, di sini ada lingkungan yang rusak karena apa? Karena ada aktivitas dari manusia, yaitu berupa pabrik ini ya, limbah industri. Jadi jawabannya yang D. 4. Alih fungsi lahan untuk permukiman, villa, resort, dan hotel di wilayah Bogor dan Bandung menjadi salah satu penyebab terjadinya banjir di Jakarta. Pendekatan geografi yang tepat untuk mengatasi banjir di Jakarta adalah pendekatan, nah kita lihat ada berapa? 3 ya, pendekatan spasial, ekologi, dan kompleks wilayah. Jadi kalau kita lihat konteks soalnya ya, di sini ada Bogor, kemudian Bandung, dan menyebabkan terjadi banjir di Jakarta. Ya kalau lingkungan itu nggak ada kaitannya dengan lingkungan di sini. Spasial itu biasanya hanya dalam satu ruang yang dibahas. Ini lebih dari satu ruang ya, jadi ada keterkaitan antara ruang 1 dan 2. Jadi jawabannya adalah kompleks wilayah di sini. Oke, nggak ada masalah ya teman-teman ya. Lanjut kita ke soal selanjutnya. Jawa Barat sangat cocok untuk penanaman kina karena memenuhi syarat-syarat yang diperlukan oleh tanaman tersebut. Jadi tanaman kina itu adalah tanaman yang sering ada di daerah hutan tropis ya. Tingginya itu tanah tinggi, ketinggiannya harus lebih dari 1000 meter di atas permukaan laut ya. Ini udara panas juga nggak bisa ya. Tinggi ini benar, tanah subur, curah hujan. Nah tanaman kina itu biasanya curah hujannya atau membutuhkan banyak hujan ya. Musim kemarau panjang ini bukan, berarti di bawah 1000 mdpl berarti bukan. Jadi jawabannya adalah yang D. Jadi tanahnya tinggi di atas 1000 mdpl, tanah subur, iklimnya lembab, dan banyak hujan. Oke lanjut, soal 6. Pesawat udara yang terbang dengan ketinggian 2000 meter melakukan pemotretan dengan kameranya yang fokusnya 20 cm. Maka foto udara yang dihasilkan memiliki skala berapa? Nah tinggal teman-teman untuk menentukan skala itu kan jarak pada peta dibanding dengan jarak sebenarnya ya kan. Jadi pesawat udara yang terbang dengan ketinggian 2000 meter melakukan pemotretan dengan kamera yang fokusnya 20 cm. Tinggal dipetakan aja 20 banding 2000. Meternya kita jadikan senti, berarti tambah 2 ya. Nolnya tambah 2. Nah
tinggal kita coret 1 ya, coret 1 2 bagi 2 1 banding 10.000. Oke ya, jadi tinggal 0 tinggal 4, jadi 1 banding 10.000. Jawabannya adalah yang D. Oke, ada masalah. Lanjut, daerah timur pantai Sumatera, kemudian pantai utara Jawa dan Laut Jawa merupakan daerah persediaan minyak bumi yang potensial. Hal ini dikarenakan A. Daerah itu merupakan kaki pegunungan lipatan. B. Minyak bumi terbentuk di daerah di dataran rendah. C. Bagian ini merupakan geosinkline. D. Sejak dulu daerah ini kaya akan ikan. E. Pengusaha perminyakan beroperasi di sana. Jadi jawaban yang paling tepat adalah yang mana? Yang C nih teman-teman. Jadi bagian ini merupakan geosinkline. Ya, geosinkline kenapa? Karena suatu daerah yang sempit pada kerak bumi mengalami depresi selama beberapa waktu sehingga terendapkan secara ekstrim menjadi sedimen yang tebal. Jadi proses pengendapan ini nanti menyebabkan subsiden pada dasar cekungan dan akan menimbun banyak cadangan minyak. Jadi karena bagian ini merupakan geosinkline ya, di daerah pantai timur Sumatera kemudian pantai utara Jawa itu adalah geosinkline-nya di Indonesia. Oke, lanjut. Nah, minyak bumi ya banyak terdapat pada lipatan antiklinal. Hal ini disebabkan A. Berat jenisnya lebih kecil daripada berat jenis air. B. Minyak bumi merupakan berasal dari organisme. C. Karena adanya gaya tarik bumi. D. Berat jenis lebih sama dengan daripada berat jenis air. E. Berat jenisnya lebih besar daripada berat jenis air. Jadi jawabannya yang mana nih? Nah, jadi teman-teman juga perlu tahu nih. Jadi lipatan antiklinal itu merupakan jenis lipatan atau jebakan struktur ya. Jadi jebakan struktur itu apa sih? Jenis perangkap minyak bumi yang berasal dari deformasi lapisan, bisa berupa lipatan atau patahan, dan deformasi tersebut dihasilkan oleh gaya tektonik. Nah, jebakan struktural yang umum ditemui itu ada perangkap hidrokarbon adalah ada antikline, dom maupun basi nih teman-teman. Kemudian jebakan struktural juga bisa menjadi indikator kuat adanya hidrokarbon yang terperangkap ya. Jadi pada antikline ini ketika terjadi pelipatan ke atas, minyak bumi terakumulasi di puncak lipatan. Nah, kalau kita melihat minyak ini dengan air, massa jenis minyak itu lebih kecil daripada massa jenis air. Jadi jawabannya adalah yang A nih teman-teman ya. Jangan sampai lupa jawabannya adalah yang A. Jadi massa jenis minyaknya itu lebih kecil dibandingkan massa jenis air nih. Minyaknya di sini nih, jadi di atasnya air begitu. Oke, lanjut. Dengan data Indrajaya dan SIG, Sistem Informasi Geografis, maka kita dapat menganalisis kepadatan pemukiman pada suatu wilayah tertentu. Untuk menganalisis kepadatan pemukiman, maka diperlukan karakteristik tertentu pada data pengendalian jauh agar kita dapat mengetahui kepadatannya, yaitu karakteristik A. Memiliki resolusi spasial yang tinggi, B. Resolusi spektral tinggi, kecerahan, resolusi temporal, geometrik. Nah, teman-teman bisa langsung ketahui jawabannya adalah yang A ya, yang resolusi spasialnya, karena spektral itu kaitannya dengan spektrum atau bandnya, berarti bukan. Nah, kecerahan juga bukan, nggak ada. Resolusi temporal kaitannya dengan waktu satelit itu mengitari bumi. Radiometrik itu kaitannya dengan bit ya, atau kejelasan dalam citranya. Coba kita lihat. Nah, seperti ini. Jadi resolusi spasial ya, ketika resolusinya 10 cm, 1 meter atau 10 meter ya. Kalau resolusi spasial semakin bagus, maka kita dapat mengetahui atau menganalisis kepadatan pemukimannya dengan baik. Ya, kalau spektra itu kaitannya dengan spektrum yang direkam oleh sensor. Kalau radiometrik itu kaitannya dengan apa? Dengan jumlah bit pada band tersebut. Ya, kalau temporal kaitannya dengan waktu pengambilan data. Nah, ini adalah salah satu sensor, ada MODIS, Landsat, Sentinel, Aster ya, dengan resolusi yang ada. Jadi semakin bagus resolusinya, semakin detail, maka semakin bagus untuk mengetahui atau menganalisis kepadatan pemukiman. Oke,
Lanjut, untuk nomor 10. Untuk menganalisa pemetaan wilayah perkotaan yang rentan terhadap bencana banjir, maka dibutuhkan berbagai macam parameter yang nantinya akan diolah dengan SIG. Di antara parameter tersebut, manakah yang termasuk dalam kategori parameter fisik yang berpengaruh terhadap banjir di suatu wilayah? Ada slope dan elevasi, jenis tanah dan topografi, C tata guna lahan dan elevasi, D jenis tanah dan slope, E ketinggian dan curah hujan. Jadi jawabannya adalah yang D ya, jenis tanah dan slope ya. Jadi elevasi itu nggak masuk dalam parameter fisik wilayah yang rentan banjir. Jadi parameternya ada apa aja? Ada jenis tanah, kemudian curah hujan, kemiringan lereng atau slope, dan penggunaan lahan. Nah, teman-teman harus perhatikan nih. Nah, lanjut nomor 11. Kota-kota di Indonesia saat ini tengah gencar merevitalisasi jalur pedestrian atau pejalan kaki agar masyarakat lebih nyaman untuk beraktivitas ya, seperti di Jakarta, Semarang, Surabaya, seperti berlomba-lomba merevitalisasi jalur pedestriannya. Salah satu model analisa SIG yang dapat digunakan untuk pengembangan jaringan jalur pedestrian atau jalan kaki adalah A. Overlay, B. Buffering, C. Network, D. Digitasi, E. 3D Analysis. Jadi jawabannya yang mana nih? Yang buffering ya. Jadi teman-teman bisa melihat ya, buffering itu salah satu bentuk pengubahan fitur yang terotomatisasi ya, dimana itu di aplikasi SIG ya, namanya di ArcGIS juga ada, atau ArcMap-nya ya. Di sana ada salah satu fitur namanya buffering ya. Untuk apa? Untuk mengetahui analisa ketika digunakan jangkauannya ya terhadap data yang dimasukkan. Misal point buffering ya, atau yang ini, dan line buffering. Kalau point buffering itu lebih cocok kepada apa? Misal pemetaan untuk jangkauan sekolah ya, sekolah-sekolah untuk menentukan apa zonasi anak yang bisa masuk di sekolah A misal ya, zonasi anak yang bisa masuk di sekolah B dan C ya. Kalau line buffering itu cocok untuk jalur pedestrian ya, misalnya ini yang hitam ini ada jalur utamanya, jalan utamanya. Nah, yang agak hijau muda ini adalah jarak atau jalur pedestrian yang akan dibangun itu seberapa luas, atau jaraknya itu seberapa lebar dari jalan utamanya gitu. Nanti bisa diketahui lewat line buffer gitu. Oke. Lanjut, tujuan pembelajaran yang menggambarkan proses dan hasil belajar yang diharapkan dicapai oleh peserta didik sesuai dengan kompetensinya dibuat dalam apa nih teman-teman? Harus tahu jawabannya RPP ya. Jadi di dalam RPP itu ada tujuan pembelajaran yang menggambarkan proses dan hasil belajar yang diharapkan oleh peserta didik sesuai dengan kompetensinya. Lanjut, soal nomor 13. Silabus dan RPP ya sama-sama sebagai rencana proses pembelajaran. Perbedaannya apa? Ya. Oke. Jadi jawabannya A ya. Perbedaannya adalah silabus itu berisi kompetensi dasar, sedangkan RPP mengarahkan kegiatan belajar untuk mencapai kompetensi dasar. Jadi yang B ini kurang tepat ya, karena silabus bersumber dari standar isi dan standar lulusan ini. Kemudian RPP bersumber dari standar kompetensi lulusan, ini juga enggak sesuai. Ini RPP dibuat oleh setiap guru ya, sedangkan silabus dibuat oleh tim guru, ini enggak sesuai. RPP dan silabus keduanya disusun oleh setiap satuan pendidikan ya. RPP ya, tapi kalau silabus biasanya dari pusat ya. RPP dibuat oleh tim guru, sedangkan silabus dibuat oleh guru ya. Ini juga enggak tepat ya. Yang bagus atau yang tepat ya yang A. Nah, teman-teman bisa nanti melihat soal-soal yang seperti ini itu kaitannya dengan pedagogik. Jadi di kompetensi teknis itu ada pedagogik dan materi tentang bidang ya. Jadi semoga bermanfaat apa yang saya sampaikan hari ini. Nah, hari esok adalah milik mereka yang mempersiapkan hari ini. Jadi saya harapkan teman-teman bisa lolos di P3K. Jangan lupa belajar dan minta doa restu ke orang tua atau istri atau suami yang sedang menikah ya. Oke, semoga sukses. Jangan lupa like dan subscribe. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ganteng doang nonton kagak di subscribe. Canda subscribe.